apa dari Jum'ah ya. Mendengar perintah takwa itu dalam tiap keseharian kita, dalam setiap keseharian kita. Ya, tadi lumayan panjang, yang baca lumayan banyak, sehingga mungkin dengarkan sambil tidur. Waktunya bangun. Waktunya bangun, yang ngantuk-ngantuk bangun. Nanti lanjut tidur lagi setelah ngaji. Ayo bangun. Mulai dari Pasekan sampai Kalimantan. Ya, Bro. Wes bangun kabeh, wes. Wes siap? Alhamdulillah. Sampun. Jadi di sini fattaqullah mastata'tum. Kamu itu bertakwalah kepada Allah. Mastata'tum itu artinya sekemampuanmu. Sekemampuanmu. Nah, ini yang seringkali dipakai oleh manusia sebagai dalil permisif. Dalil permisif gimana? Permisif itu terlalu gampangkan persoalan, mempermudah, menurunkan standar. Harusnya mampu gotong boto 20 buah, tapi karena dia terlalu permisif, aku cukup 5 buah saja. Wong Allah itu tidak membebani orang kecuali kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Padahal itu konsepnya enggak gitu. Kalau kamu memang kuatnya itu gotong 20, ya Allah perintah kamu 20. Kalau anak kecil ya perintahnya itu ya cuma 5 aja. Memang karena sesuai kemampuan. Lah ngukur sampean itu sama udah gede tapi ngukurnya pakai anak ukuran anak 5 tahun. Nggak bisa begitu. Akhirnya ya kayak gitu. Saya kuatnya itu sholat itu maghrib kok. Yang Allah kan nggak membebani sesuai kemampuan. Jadi saya yang nggak sholat isya cuma mampunya gitu kok. Saya ini sopir kok. Nggak mampu kalau puasa Ramadan itu. Lagian kan kalau safar kan boleh nggak puasa. Lah sampean kalau profesinya sopir ya safar terus kapan puasanya? Kan gitu. Jadi ayo hati-hati dengan kalimat ini. Yang dimaksud fattaqullaha mastata'tum itu adalah ukuran standar Allah. Jadi sekemampuanmu itu adalah semaksimal kamu mampu, bukan semau kamu mampu. Saya ulangi ya. Jadi semaksimal kamu mampu, bukan semau kamu mampu. Karena kalau semau kamu mampu, maka itu mengikuti hawa nafsu jadinya. Tapi kalau semaksimal kamu mampu, maka itu mengikuti standar Allah dan Rasul-Nya. Jadi ukuran kita, patokan kita, standar kita itu adalah Rasulullah. Patokan kita, standar kita itu Rasulullah. Tentu kita tidak mungkin bisa seperti Rasulullah. Tetapi standar kita itu loh, yang mau kita raih itu adalah Rasulullah. Gimana kita bisa sedekat mungkin dalam ketakwaan itu seperti ketakwaan para nabi, para rasul. Karena memang apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa pada jiwa Rasul itu bagi kalian itu apa? Untuk jadi teladan. Jadi bukan untuk apa? Kaligrafinya sampean pajang di masjid, di rumah, bukan hanya untuk itu. Dihadirkan di hadapan kita itu untuk suatu hasanah, termasuk di dalam standar mastata'tum ini. Clear ya? Terus gimana caranya? Wasma'u wa'adhi'u wa'anfiqu. Wasma'u, dengarkanlah. Wa'adhi'u, dan taatlah. Terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya itu jelas. Kita bacanya itu. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ya tak? Orang-orang beriman itu tidak membedakan para nabi, para rasul. Mereka itu selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Kami sami'na mendengar, wa ata'na dan taat. Jadi tidak ada. Kalau orang ada di kalangan Yahudi itu gini, sami'na wa asoina. Sami'na wa asoina. Sami'na kami mendengar, wa asoina dan kami berpaling atau tidak mau taat.
kami abaikan. Ngomong gitu dia. Maka kita sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami juga taat. Kenapa? Karena jelas itu dalam surat Al-Ahzab itu dijelaskan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran idza qadallahu amran wa rasuluhu amran idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mungkin. Jadi tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah membuat sebuah keputusan, lalu mereka itu punya pilihan lain, itu tidak ada. Kami mendengar, sami'na wa pikir-pikirna, tapi ya tak pikir-pikir dulu, tidak ada gitu. Orang beriman itu ketika sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, itu makana lahumul khiyarah. Apa? Tidak ada bagi mereka al-khiyarah itu apa? Negosiasi lah. Nah kita ini kan kadang masih nego. Iya toh. Misalnya Rasulullah memberi batasan begini begitu gitu. Itu jadi kalimatnya jelas. Standar kita itu adalah Nabi. Apa yang diperintahkan Nabi ya sih ayo kita jalani. Maka wasma'u wa'adhi'u. Banyak itu ayat-ayat lain. Nanti sama cari sendiri yang isinya adalah kalau orang beriman itu sami'na wa ta'na. Kami mendengar, kami taat. Wis. Simple sebenarnya kita mengikuti hidup dalam beragama itu simple. Simpelnya gimana? Oh, ibaratnya para nabi, para rasul itu yang masak. Kita itu tinggal makan loh. Nggak pakai susah-susah memperjuangkan di masa itu untuk menyampaikan wahyu itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu taruhan mati mengawal turunnya ayat demi ayat dari awal sampai akhir 22 tahun sekian bulan. Itu jadi Quran ini apa yang saya dengar dari hadis maupun Quran, hadis isinya bisa ratusan ribu bahkan mungkin jutaan. Lalu kemudian Quran 6.600 sekian ayat. Itulah diturunkan secara bertahap selama berapa? 22 tahun sekian bulan. Iya toh? Sekitar 23 tahun lah anggaplah begitu. Loh, para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW mengawal turunnya syariat aturan Allah itu taruhan mati, dicaci, harus dengan melalui peperangan, dengan sedekah, tenaga, harta, pikiran, cucuran darah, keringat, dan air mata. Begitu nyampe di kita, itu sudah jadi. Berupa hadiah terbesar untuk umat manusia, yakni Quran dan hadis. Lah kita itu jalani gitu aja loh. Lah kok gitu? Masih nego. Saya ulangi, kita masih nego. Diperintah tutup aurat, ya sing sumuk lah, sing gak modis lah, khawatir dianggap ekstrim lah. Kalaupun berjilbab, yo aneh-aneh, dikai puntuk ini, dikasih apa ini? Oh, apa ini? Dikasih gunung di sini. Oh, kalau nggak gunung terus di sini kasih anten. Nah, ya kan karena HP-nya kurang sinyal jadi sini kasih anten jilbabnya itu. Kalau nggak gitu di sini kasih sempeng. Tahu sempengnya? Dulu kalau jilbaban pakai layang-layang itu kalau agak miring dikit di sini kasih tambahan gitu. Itu sempeng, itu sempeng. Ya Allah, ya Allah. Sama itu loh perintahnya cuma sekedar sederhana. Kamu itu bertutup aurat lah. Ulurkannya jilbab ke seluruh tubuhmu, ya kan? Jilbab atau aurat itu menutupi aurat. Aurat itu bukan hanya tubuh loh ya. Aurat itu kehormatan. Maka tidak boleh ketat. Tapi enggak kita. Karena saking wis kadung disuruh berjilbab ya tak berjilbab lah.
Tapi ya harus modis lah. Wah, akhirnya celana kawatat, baju kawatat, jilbab pun ditekek ke gulu itu dicekik kan gini. Sampean itu mau ngapain? Mau ngapain? Sampean itu tidak boleh menunjukkan aurat. Kalau kayak gitu kan menunjukkan aurat. Nah, ini kan yang saya namakan dengan negosiasi. Wong disuruh menutup aurat itu justru agar tidak tampak auratmu, kehormatanmu, biar kamu itu tidak menarik perhatian. Lah sampean malah berbaju biar menarik perhatian. Lha iku piye? Coba tuh buka surat Al-Ahzab ayat 59, An-Nur ayat 31 sampai 33. Itu jelas kalimatnya. Sampean itu diminta bertutup aurat itu untuk agar tidak menarik perhatian. Ya kok tambah malah sampean berpakaian, berjilbab, bermake up biar menarik perhatian. Itu piye filosofinya itu. Jadi hikmatut tasyri' wal falsafahnya. Nah, ini yang saya maksud dengan kita nego. Enggak langsung sami'na wa ata'na. Demikian pula disuruh bersedekah. Nah, disuruh disuruh bersedekah. Sampean disuruh bersedekah ini sebenarnya. Wa anfiqu khairal li anfusikum. Dan berinfaklah apa yang terbaik untuk kamu. Jadi berinfak itu adalah apa yang baik. Ya, saya ulangi. Yang kalau berinfak apa yang baik, berarti kan jangan yang buruk-buruk. Coba kalau ada bencana banjir, deal. Bencana apa? Gempa, deal. Lalu kita mengumpulkan donasi. Yang dikumpulkan baju bekas, yang sudah tidak dipakai. Nah, gimana wong ini loh. Wa anfiqu khairal li anfusikum. Kamu itu berinfak sesuatu yang baik bagi kamu. Gitu loh. Nah, kok malah ini diberikan sesuatu yang kamu sendiri lo tidak mau ngambil. Itu dilarang itu. Jadi berinfak sesuatu yang kamu sendiri udah bosan, udah memicingkan mata, itu tidak boleh. Tidak percaya? Ada ayatnya itu. Gimana? Jadi berarti kan perilaku itu tuh sudah ada di zaman Nabi. Ya sedekah, tapi sing ya wis misalnya panganan gitu, makan gitu ya, habis makan itu ya sing wis renteh-renteh lah, wis gak gelem ngono gek diwene wong. Bukan gitu konsepnya. Loh, coba itu kalau percaya, buka di surat Al-Baqarah ayat 267. Coba. Ayo, udah ketemu Al-Baqarah ayat 267. Sini Gus. Oh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan membincangkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Maha Terpuji. Shadaqallahul adzim. Yes. Saya ini mau ke kamar mandi sebentar. Itu dibaca berulang-ulang coba. Coba artinya piye coba. Coba gitu. Saya tak kasih waktu 2 menit, 3 menit bacaan sendiri 267 itu. Ben sirai munyeng sampean. Itu sudah ada, ayo. Ayo. Oh, ngaji Quran ini sak maknane walah. Iki piye Quran ku iso ngantemi aku kabeh, aku kenek terus sih. Ya memang Quran itu fungsinya gitu. Berarti Saman kalau selama ini nggak kenek, Saman itu tidak diajak ngisi Quran. Itu terjemahan, bukan terjemahan saya loh, itu terjemahan Departemen Agama di mana yang menerjemahkan itu sudah para ahli tafsir, ahli nahwu, ahli sorof, ahli batik, bayan mantik, bayani, sudah ahli semuanya itu. Terjemahannya seperti itu. Coba baca 2 menit. Saya tak ke kamar mandi sebentar. Ayo.
Sudah bacanya. Ayo wes, nggak saya terangkan wes, nggak diterangkan dipikir saya yang, gimana? Nah di situ disebut fa'anfiqu khairal li anfusikum. 267 jelas. Kamu itu berinfak apa itu yang terbaik untuk kamu. Sebagian memang kalimatnya sebagian dari apa kan gitu. Nah kalau sebagian dari apa misalnya gini, zaman punya rumah dua, berarti kan satu sama satu kan bagian-bagian. Nah, kalau memberikan kan misalnya punya rumah dua, yang satu baik, yang satu jelek. Yang terbaik untuk diri bukan sebagian kan, berarti salah satu kan. Yang terbaik diberikan yang mana? Nah, kalau sepeda motor, satunya NMAX, satunya Vario, yang diberikan yang mana? Loh, kok guyang-guyu Mas Siswanto sampean? Ini saya bacakan Quran ini. Ayo. Jadi kalau misalnya beli baju Lebaran untuk anak-anak panti misalnya, kalau beli baju untuk sampean biasanya harganya berapa? 200.000. Kalau untuk anak panti ya 75.000 aja lah. Ayo. Padahal di sini yang disuruh berikan yang mana? Hah? Baik. Nah ini kan di situ. Kamu jangan memberikan apa yang kamu sendiri itu loh sudah tidak mau, dan kalimatnya jelas itu. Kamu memicingkan mata terhadap apa yang kamu berikan. Memicingkan mata itu biasanya. Memicingkan mata itu gimana? Memicingkan mata itu terhadap barang yang kita itu ngelirik itu ternyata perilaku zaman
Dulu orang-orang jahiliyah dulu sudah begitu. Gitu. Ya. Jadi Allah menyayangi kita. Makanya di sini disebut wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang dijaga dari rasa pelit dirinya, maka dia akan orang-orang yang beruntung. Gitu. Karena kita memang ya itu tadi, kadang masih terkena pelit tadi, karena eman, karena sayang, karena korek masa sih, nah kadang gitu Mas Yan ya. Makanya kita harus benar-benar menjaga diri dan berusaha untuk menjadi orang-orang yang tidak pelit dan berusaha untuk menjadi orang-orang yang muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu. Nah, gini. Kan gini nih ya. Setelah sampean disuruh ngasih, nih kasihin yang terbaik gitu. Nggak mau kadang kita itu. Lalu Allah itu sabar banget. Ya wes, kalau nggak mau sekarang dihutang saja, dihutang. Kalau nggak boleh berikan langsung dihutang. Maka ayat yang 17 ini banyak ayat lain. Coba nanti cari ya. Yang seperti ini kalimatnya juga. Jika kamu memberi mau hutangan kepada Allah dengan hutangan yang baik, maka bayarannya nanti berlipat ganda. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Nanti kamu dibayarnya itu berlipat ganda. Kalau kamu ngutangi baju selembar yang baru harga 100.000, di akhirat kamu akan diganti dengan apa? Baju yang apa? Apa? Wayal bisuna itu loh. Dan mereka akan memakai baju yang apa? Banyak surat Ar-Rahman, dalam surat Al-Waqi'ah, dalam surat Yasin itu. Harirun banyak itu. Orang bajunya itu dari sutra. Sampean di sini wakaf misalnya sepetak tanah, di akhirat akan diberi arduas samawati wal ardh. Jadi lipat gandanya itu nanti, bukan di sini. Uangnya dari mana? Nah, akhirnya jadi gitu. Karena apa? Karena berharap di sini. Itu loh. Itu karena bahasanya uang di sini. Maka ini, ketika sampean dan saya diperintah Allah di ayat 16 untuk memberikan, wes kan ada tingkatan tuh. Tingkatan pertama, berikan tuh Pak, kita ambil langsung. Kita masih enggak. Tingkatan kedua, ya wes kalau enggak boleh diberikan, sini tak utangi. Ayat ke-16 ini, ke-17 ini dihutang nanti bunganya berlipat-lipat tapi di akhirat. Loh kadang kita dihutang pun loh kita enggak mau. Padahal itu sudah dikasih jelas. Kamu dilipat gandakan dan diampuni dosanya. Wallahu syakurun halim. Dan kamu akan, Allah itu maha mensyukuri. Sudahlah. Itu maha mensyukuri itu maksudnya apa? Terus akan dilipat gandakan karena kamu mau mengutangi Allah. Gitu pun kita masih kadang enggak mau. Ya sudah, kalau gitu tak beli, kata Allah. Makanya kemarin dalam surat At-Taubah ayat 111, surat As-Saff kemarin juga itu, ayat 10-12, surat As-Saff yang sudah kita pelajari, itu kan jelas itu. Ya kan? Tentang hal adullukum ala tijarah, kan gitu. Maukah kamu akan tunjukkan perdagangan, jual beli. Berarti dibeli, itu pun kadang kita masih enggak mau. Lah terus piye caranya? Diminta enggak boleh, dihutang abot, dibeli nggak percaya, terus gimana kata Allah? Makanya disebut alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Allah itu maha mengetahui apa yang nyata dan apa yang gaib. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, itu loh ya. Jadi hamba-hamba Allah yang muflihun itu enak, muflihun, orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena dijauhkan dari sifat pelit. Jadi kalau sampean masih pelit berarti tidak beruntung. Artinya buntung. Jadi kalau sampean kawaya rayawa, duit sampean bawa nyawa, mobil sampean berderet-deret, rumah sampean tingkat rolas, kulkas pintunya juga 12, tapi sampean pelit, di mata Allah sampean itu rugi. Bukan muflihun. Maka gimana? Ya sudah, ayo sekarang kita ganti pikiran mindset kita yang ngaji di sini aja lah terutama ya. Menjadi orang-orang yang muflihun. Dan saya percaya, insya Allah niatan baik dulur-dulur yang sudah ngaji ini
pengen menjadi seperti itu, menjadi standarnya Allah dan Rasulnya ya. Wis enak bangga bahagia di sana, percayalah. Ya, di sini pintu kulkas 12 sampean itu paling bertahan 2-3 tahun wis gak keren lagi. Rumah sampean coba suruh desain Mas Insinyur Yoyok dari Cepu itu. Rumah sampean kalau didesainkan sekarang, ini model terbaru. 5 tahun lagi loh sudah tampak kuno, iya toh? Sudah tampak kuno, cowopet banget sekarang. Motor sampean yang sampean beli, jangankan kok 2-3 tahun. Motor sampean yang beli sekarang itu loh, 4-5 bulan lagi itu loh, udah kelihatan kuno, ada lagi. Jadi kalau kita ngikuti itu nggak habis-habis. Makanya di sini disebut orang yang mau berdagang dengan Allah, orang yang mau berniaga dan menghutangi Allah, itu dianggap orang-orang yang muflihun. Karena apa? Itu termasuk qardon hasanan, investasi terbaik. Jadi investasi terbaik itu ternyata ditanamkan di siapa? Di siapa? Di wakaf, di masjid, di asrama panti asuhan, di sekolahan, dan seterusnya. Clear? Clear ya? Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Izin Gus. Oke. Bagaimana kalau masalah harta yang tidak halal itu disumbangkan ke tempat ibadah, khususnya seperti masjid atau pembangunan musola, itu dari hasil yang tidak halal, Gus, pekerjaannya, gitulah. Itu gimana, Gus, untuk secara hukumnya, Gus? Turun. Oke, jadi kalau dihubungkan dengan hasil yang tidak halal, maka sebenarnya gini, kalau kita bicara sedekah, itu harus dari hasil yang halal, tidak boleh dari hasil yang tidak halal. Karena apa? Tidak boleh melakukan sesuatu dengan cara yang tidak halal. Jadi dalam setiap kegiatan ibadah, dalam setiap kegiatan kebaikan, kita itu harus punya niat, cara, dan tujuan. Itu semuanya harus baik. Niatnya baik, caranya baik, tujuannya harus baik. Niatnya baik, tapi caranya tidak baik. Meskipun tujuannya baik, nggak akan diterima. Demikian pula, niatnya, caranya baik, tujuannya baik, tapi niatnya tidak baik, ya tidak bisa diterima. Maka sama, tujuannya apa? Pengen bantu orang lain. Niatnya apa? Sedekah. Tapi caranya gimana? Ngerampok dulu. Ya tidak bisa. Gitu ya. Atau riba dari segala macam, tidak bisa. Jadi yang terima mungkin tidak tahu, tidak masalah. Ya toh, tidak masalah. Karena yang tidak tahu. Tapi yang memberikan ini, nah ini yang kalau memang dia tahu tidak akan dapat apa-apa. Karena apa? Harta yang didapat dari yang batil ya hasilnya akan tetap batil. Itu yang disebut dhallah a'maluhum sa'yuhum habitat a'maluhum. Sia-sia, nggak berguna amal mereka karena didapatkan dengan cara yang tidak halal. Misalnya sampean jual arak atau jual narkoba lalu bersedekah dari hasil jual narkoba itu, ya enggak boleh, enggak dapat apa-apa sampean. Ya. Mungkin orang yang sampean sedekahi ya halal-halal saja sebab enggak tahu toh. Enggak tahu kalau dari hasil yang seperti itu. Nah, kalau tahu gimana? Ya kita enggak boleh terima juga. Enggak boleh terima juga. Meskipun ada juga yang berpendapat gini, meskipun kita tahu itu dari harta yang tidak halal, kita terima saja untuk menyelamatkan harta itu daripada diambil orang kafir, gitu katanya. Ada yang begitu. Jadi daripada diambil orang kafir,
dan dipakai untuk kemaksiatan lagi, mending harta itu kita selamatkan untuk kebaikan, untuk maslahat. Itu ada yang berpikir begitu juga. Ya monggo saja. Tapi yang pada intinya yang berbuat ini tidak boleh. Jadi kita harus benar-benar mengingatkan diri kita bahwa niat, cara, dan tujuan itu harus tetap dalam koridor baik. Oke. Mungkin nambah lagi pertanyaan, Gus. Contoh pertanyaan kebalik. Kita mungkin dulunya contohnya dapat harta itu kurang halal. Cara membersihkan harta itu seperti apa, Gus? Cara gimana maksudnya? Contoh dulu kita belum dapat hidayah, dulu masih nyari kerjanya masih ada sebagainya. Itu kan harta itu kan kalau dilihat anggap nggak halal. Cara untuk membersihkan harta itu dikemanakan gitu. Jadi kalau kita itu sucikan harta dengan bersihkan riba itu memang kalau dulu misalnya dulu itu riba ya, itu kita itu pertama yang dibahas itu adalah pertama harus selalu bicara tentang jangan sampai kena riba, jangan sampai kena hal-hal yang syubhat intinya. Nah, tetapi ada ayat-ayat tertentu yang kemudian jika itu yang sudah berlalu, maka tidak apa-apa kau pakai, tapi disedekahkan akan lebih baik. Coba itu dibuka, ada dalam Al-Baqarah itu tentang bagaimana hasil yang dulu kita tidak tahu, ya baik riba maupun apa, lalu bagaimana cara memakai itu. Pertama adalah itu bisa disedekahkan, atau kalaupun tidak, maka kamu berhak memakai misalnya misalnya sampean menghutangi orang ya dulu dengan riba gitu, lalu sekarang ini sudah tidak lagi, maka yang pokok itu tetap sampean bisa ambil, tapi yang ribanya tidak boleh diambil dan sebagainya. Nah ini yang harus kita lihat. Itu coba dilihat di surat Al-Baqarah itu ada mulai ayat 275, 276, 277, 278 itu ada di sana. Jadi akan lebih baik kalau kemudian, karena ini anggapannya tidak tahu loh ya, anggapannya sebelumnya itu tidak tahu, belum dapat hidayah, sehingga dia melakukan itu bukan karena benar-benar ingin melanggar dosa, tapi karena tidak tahu. Maka jika itu sudah menjadi harta, itu untuk cara membersihkannya adalah dengan cara disedekahkan ya. Nanti bisa dibahas. Nambah sedikit Gus. Oke. Kalau kita bertamu ke rumah kerabat atau teman Gus, kita tahu pekerjaan orang itu, kerabat itu pekerjaan yang tidak halal atau dari penghasilan judi gitulah misalnya. Kita tahu Gus, pas kita silaturahmi itu kan pasti kan kita kan disuguhi makanan Gus atau minuman, disuruh makan. Itu bagaimana Gus tindakan kita? Kita tahu kalau dari penghasilan itu dari yang tidak halal, gitu Gus. Oh ya, jadi memang kalau kita tahu semua penghasilan mereka itu dari yang tidak halal, ya memang sampean kalau ragu dan tidak mau makan ya nggak usah makan gitu. Kalau sampean ragu karena tak mayuribuka ilama la yuribuka, jadi tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Nah, di sini kita jelas mengikuti satu kaidah itu. Tetapi kalau sampean tahu bahwa dia punya penghasilan lain yang selain misalnya judi dan lain sebagainya, ya monggo, karena bisa jadi bukan dari yang dijudi itu yang disuguhkan ke sampean. Tapi kalau sampean tahu bahwa total memang penghasilannya orang itu hanya dari judi, maka apapun yang di sana memang ya berasal dari hasil yang haram ya. Jadi sampean kalau ragu dan tidak ya enggak usah makan. Itu. Oke Gus, matur nuwun Gus. Lagi. Jadi ayat-ayat itu nanti bisa dijadikan, apa namanya,
satu dasar bahwa kita itu memang sudah diajarin Allah sejak dulu. Apa yang jadi persoalan kita di sini sekarang itu sebenarnya di masa lalu juga sudah banyak terjadi. Kembali ke persoalan singkat, pokok kita adalah bagaimana kita menghilangkan rasa pelit tadi. Semoga Allah merahmati meridhoi kita dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang tidak pelit, menjadikan hamba-hamba Allah yang wa may yuqashuha tadi, dijaga diri syuha nafsi, dijaga diri dari kepelitan dan menjadi orang-orang yang dermawan, menjadi orang-orang yang memang mempersiapkan bekalnya dari hasil kerja kerasnya di dunia untuk dibawa pulang ke akhirat. Mudah-mudahan Allah merahmati meridhoi kita. Dan kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat semua. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa dhil hasdin wal jinn wa syaitan wa rabbana natina. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin dhalimin wa fa'd rajatana fi din. Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi li wa laki wa lil Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah.